Maka di dalam Islam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sangat memerangi yang namanya bully. Islam melarang keras bentuk bulian ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi tidak boleh di dalam Islam ini seorang semena-mena dengan kehormatan seseorang. Bahkan hal yang paling kecil pun, perasaan, itu dilarang dalam Islam untuk kita mengusik perasaan orang lain. Di antara dalil yang menunjukkan yang sudah sering kita sampaikan dan terus harus kita suarakan, karena Islam, sunnah Rasulullah SAW terkadang selalu dicap dengan ajaran yang radikal. Maka kita harus kembali kepada Islam, bagaimana pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak dilihat dari penganutnya, karena penganut Islam itu beraneka ragam model dan macamnya. Tetapi kita kembali kepada pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Idza qumtum thalatha fala yatanajayan ithnan dunal akhar." Apabila kalian sedang bertiga, maka jangan yang dua saling berbisik-bisik dan yang satunya tidak diajak bicara. Fa innahu yuhzinuh, karena itu akan membuat dia itu sedih dan membuat kesedihan kepada seseorang. Itu enggak boleh dalam agama kita. Nah, kalau hal yang sekecil ini pun dijaga dalam agama kita, maka tentunya yang lebih agung dan lebih besar daripada itu. Maka Islam sangat menjaga hal yang lebih besar dari itu, nyawa, darah, dan seterusnya. Maka di dalam Islam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu sangat memerangi yang namanya bully. Islam melarang keras bentuk bulian ini. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wailul likulli hummazatil lumazah." Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Syarrun nas manzilatan yaumal qiyamah." Orang yang paling jelek nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang manusia lari darinya dikarenakan tajamnya lisannya. Saya tidak berani duduk sama dia, saya enggak berani berjalan sama dia, saya takut safar sama dia, karena saya akan dibuli. Karena mulutnya, lisannya enggak pernah terjaga dari bulian. Dan penyakit ini, para hadirin dimuliakan oleh Allah, itu lebih parah dari orang yang kecanduan rokok. Orang kalau sudah candu dengan rokok, selesai makan dia harus merokok, atau hal-hal yang lainnya dia harus merokok. Maka penyakit ini candunya itu lebih candu daripada rokok. Dia tidak akan tenang, dia tidak akan nyaman sampai ada korban yang dia bully dengan bentuk apapun. Dan ini dosa besar, ini bukan dosa kecil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabul Kabair menyebutkan ini di antara deretan dosa besar. Karena mengganggu orang enggak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat bagaimana beliau menjaga perasaan seseorang. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tazilan. Dia bersendiri di masjid, dia tidak ikut salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Antum melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang dia tidak ikut salat dan dia tinggal di masjid?" Kata Rasulullah, "Ya fulan, apa yang menyebabkan engkau tidak salat di masjid, tidak salat bersama kaummu? Apa menyebabkan engkau?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memvonis dengan apa? Kamu salah, pemalas dan lain sebagainya. Rasulullah ingin mencari tahu sebab, apa sebabnya kamu tidak salat bersama kaummu. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub dan saya tidak mendapatkan air untuk berwudu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya apa? Bertayamum. Fa innahu yakfika hakadha. Rasul ajarkan dia untuk bertayamum. Tapi Rasulullah tidak langsung memvonis, langsung membuli ataukah menjatuhkan, tidak. Karena Rasulullah adalah orang yang paling menjaga perasaan seseorang. Nah, kalau seandainya ini sesuatu yang paling minim perasaan dijaga dalam Islam, maka saya ulangi kembali, hal yang lebih besar daripada itu, maka Islam sangat menjaga.